Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah dari teman saya yang berbisnis telur tetapi berujung kebangkrutan. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sedikit cerita tentang teman saya ini, modal puluhan juta bahkan sampai hampir ratusan juta, tapi tidak menjadi jaminan bahwa dia sukses di dalam merintis bisnis telur tersebut. Nah, ternyata dia menggunakan sistem titip, tempo, bayarnya tempo. Jadi titip 1 atau 2 peti, nanti dalam seminggu atau 3-4 hari diambil uangnya, kemudian diisi lagi. Jadi begitu terus. Ternyata setelah pelanggannya banyak, otomatis jumlah yang dititipkan itu semakin banyak. Nah, pada kenyataannya agen semakin lama semakin banyak, yang dititipkan semakin lama semakin banyak juga. Tetapi pada saat pembayaran sudah dititip lagi, ternyata pembayarannya kadang-kadang mungkin 1, 2, 3 kali mungkin bisa lancar, tapi setelah itu pedagang-pedagang yang dititip itu ternyata membayarnya itu makin lama makin menurun, mungkin dibayar separuh dulu atau kurang lunas dulu, akhirnya jumlah yang dititipkan semakin banyak. Nah, sedangkan keuntungan yang diambil telur itu per kilo itu hanya 1.000 atau 2.000 saja. Artinya dalam 300.000 itu paling mengambil keuntungan 10.000 sampai 15.000. Sudah berapa juta uang yang mengandap tidak bisa bergerak. Nah, setelah semakin lama semakin banyak, penagihan semakin sulit untuk kembali uangnya, akhirnya dia mengalami stres karena tidak bisa nyuplai lagi. Sedangkan pedagang kalau tidak dititipin lagi, itu bayarnya itu boleh dikatakan tuh sulit dan terhenti. Akhirnya makin lama makinnya modalnya itu di tempat orang semua, sehingganya cash flow antara pembelian dan penjualan itu menjadi tidak seimbang. Akhirnya kemampuan untuk membeli makin lama makin menurun. Akhirnya terputuslah hubungan sumber telur tersebut di kandangnya. Akhirnya tidak bisa membeli lagi karena jumlah uang yang dia miliki banyak di pedagang-pedagang yang dititipin tersebut. Jadi sebaiknya, karena untung telur itu tidak begitu banyak, yang penting berjalan terus muter. Saya sarankan, saya sekarang ini menerapkan, tadinya seperti itu, titip dulu, tapi sekarang dengan adanya pengalaman dari teman saya yang bangkrut akibat menitip tersebut, sekarang menggunakan sistem uang cash gitu. Jadi kalau beli kita layani, kalau tidak kita beli kita cari pelanggan lain yang mau beli. Jadi walaupun untung sedikit tidak ada masalah, karena uang tuh berada di tangan kita semua dan bisa membeli lagi. Nah, ternyata sistem menghutangkan itu banyak terjadi di sekitar kami yang bermuara dengan kebangkrutan. Nah, mudah-mudahan kisah singkat ini dapat membantu teman-teman untuk mengantisipasi agar orang yang hutang itu diminimalisir. Walaupun kita sudah ditulis tidak boleh kasbon, itu tetap aja lolos. Ada yang kasbon, mungkin teman dekat, saudara dan sebagainya, itu ada nggak enak. Tapi dengan diminimalisir tersebut, itu kemungkinan kita akan bangkrut itu semakin sedikit. Untung sedikit tapi banyak, daripada untung banyak tapi jumlahnya sedikit dan berhenti berbisnis. Oke teman-teman semua, demikian tadi uraian singkat atau pengalaman singkat teman saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang berbisnis telur. Ya, pada dasarnya berbisnis apa saja, tapi ini berhubungan dengan telur.
Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain itu mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.